Ada 4 indikator untuk mengenali tanda-tanda otoriter dalam politik menurut buku How Democracy Dies oleh Steven Levitsky dan Daniel Zilbert. Pertama, penolakan atau komitmen lemah terhadap aturan demokrasi. Jadi seorang politisi atau seorang pemimpin yang nunjukin tanda-tanda otoriter nih seringkali tuh ngeremehin atau bahkan secara terbuka menolak aturan demokrasi. Nah, ini tuh bisa dilihat dari keinginan buat ngelanggar konstitusi dengan cara yang gak sah, terus ngusulin kebijakan yang anti demokrasi, gunakan cara-cara ekstra konstitusional seperti kudeta militer atau kekerasan massa untuk mengubah pemerintahan. Dua, indikatornya adalah menolak legitimasi lawan politik. Politisi atau pemimpin yang otoriter ini seringkali nggak ngakuin keberadaan oposisi yang sah. Hal ini ditekankan bahwa tanda ini tuh bisa berupa mengklaim bahwa lawan politik adalah ancaman eksistensial negara atau masyarakat. Terus yang kedua, ngelabelin rival politik sebagai kriminal atau pengkhianat tanpa bukti yang jelas. Dan yang ketiga, nuduh lawan politik sebagai agen asing yang bekerja untuk kepentingan musuh negara. Kayak kemarin banyak orang yang turun di jalan tapi ternyata pemimpinnya tuh bilang kalau kita ditunggangin sama asing, terus tiba-tiba ngasih tahu bahwa sekarang banyak banget negara luar yang mencoba menunggangi. Walaupun sebenarnya di demonstrasi itu hal yang valid. Yang ketiga, ngedorong atau menoleransi kekerasan. Salah satu ciri khas dari pemimpin yang otoriter gitu itu menggunakan kekerasan sebagai alat politik. Misalnya hubungan dengan kelompok bersenjata, milisi atau organisasi yang terlibat di dalam aktivitas ilegal. Terus yang ketiga, tidak secara tegas mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pendukungnya. Yang keempat, kesediaan untuk membatasi kebebasan sipil dan media. Jadi pemimpin otoriter itu gak suka dikritik, jadi mereka tuh cenderung suka membatasi kebebasan sipil. Nah, Lins dan peneliti lainnya menunjukkan bahwa ini meliputi satu, mendukung undang-undang atau kebijakan yang membatasi kebebasan berekspresi. Kayak misalnya hukuman pencemaran nama baik yang diperluas misalnya kayak gitu, terus UU ITE gitu. Nah, itu terus mengancam tindakan hukum atau hukuman lainnya terhadap oposisi, media dan organisasi masyarakat sipil. Terus mengapresiasi kebijakan represif dari negara lain sebagai contoh yang patut ditiru. Jadi kesimpulannya apa? Jadi ya mencegah pemimpin otoriter berkuasa tuh bukan hal yang mudah, tapi sebagaimana disampaikan di dalam buku ini, dalam demokrasi hanya akan dipertahankan jika ada kesadaran kolektif untuk ngejaga norma-norma demokrasi. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk menjaga demokrasi ini, oleh karena itu tanggung jawab untuk menghalau pemimpin otoriter ada di tangan partai politik dan masyarakat. Jadi kita harus tetap kritis dan waspada